Halo teman-teman, sekarang kita akan mempelajari materi pasar persaingan sempurna. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Anastia Rina Julifa sebagai pemateri dalam bagian pengertian serta ciri-ciri. Jadi, apa sih pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual serta pembeli. Dan setiap penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Kalau kita mau tahu apa itu pasar persaingan sempurna lebih jauh, di sini kita bisa lihat dari ciri-ciri pasar persaingan sempurna itu sendiri. Ciri-ciri yang pertama, setiap perusahaan adalah penentu harga. Artinya perusahaan itu punya kebebasan untuk menentukan harga jual produk. Tapi, walaupun perusahaan punya kebebasan untuk menentukan harga jual produk, sebuah perusahaan itu tidak bisa mempengaruhi harga pasar. Lanjut, ciri-ciri yang kedua, terdapat banyak perusahaan di pasar. Jadi ada banyak sekali perusahaan di pasar. Ketika banyak perusahaan di pasar, otomatis sebuah perusahaan. Nah, kalau sebuah perusahaan itu berarti hanya satu perusahaannya. Itu nggak bisa mempengaruhi harga pasar. Mau sebanyak apapun produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Produknya itu hanya sebuah bagian kecil dari barang-barang yang ada di pasar, sehingga dia tidak bisa mempengaruhi harga pasar. Nah, biasanya kondisi seperti ini, non-price competition bukanlah strategi yang tepat. Maksudnya ketika perusahaan tuh melakukan strategi iklan promosi, itu kurang tepat pada kondisi seperti ini. Lanjut, ciri-ciri yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Jadi apa sih maksudnya? Nah, barang-barang yang ada di pasar persaingan sempurna itu identik atau homogen. Jadi, pembeli itu kesulitan untuk membedakan ini tuh produk dari perusahaan A atau dari perusahaan B ya. Nah, karena barangnya serupa, jadi pembeli itu sulit untuk membedakan dari mana asal barang tersebut. Ciri-ciri yang keempat, mudah memasuki atau meninggalkan suatu bidang usaha tertentu. Pada pasar persaingan sempurna, setiap perusahaan itu mudah untuk memasuki suatu industri tertentu ataupun keluar dari industri tertentu. Jadi katakanlah nih, suatu industri itu menggiurkan, berarti seseorang itu mudah untuk masuk mendirikan perusahaan di industri tersebut. Kemudian itu bisa dalam kemudahan regulasi, kemudahan mencari supplier, kemudahan untuk mencari bahan baku, dan yang lainnya. Nah, begitu pula ketika perusahaan merasa industri tersebut sudah tidak lagi memberikan nilai yang lebih, maka dia mudah untuk keluar dari industri tersebut. Jadi, tidak ada hambatan yang berarti yang dihadapi perusahaan untuk keluar atau masuk suatu industri yang ada di pasar persaingan tersebut. Ciri-ciri selanjutnya, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Nah, ini merupakan salah satu alasan kenapa perusahaan itu tidak bisa sembarangan untuk memainkan harga, karena pembeli itu punya pengetahuan yang sempurna. Artinya, pembeli punya kesadaran yang tinggi mengenai harga pasar. Jadi, produk ini tuh berapa sih harga pasarnya? Nah, ketika ada perusahaan yang menjual produknya di atas harga pasar, otomatis pembelinya akan kabur. Dia akan memilih untuk membeli di perusahaan lainnya. Toh, barangnya serupa. Jadi untuk apa saya beli ke perusahaan yang menjual barangnya dengan harga yang lebih mahal? Kalau ditanya industri apa atau perusahaan apa atau bidang usaha apa yang ada di pasar persaingan sempurna, jawabannya kalau kita lihat dari ciri-ciri di atas tuh belum ada. Tapi ada yang mendekati. Nah, yang mendekati adalah sektor pertanian. Contohnya seperti beras. Kalau saya bawa sampel beras dari 3 perusahaan, pasti kalian akan sulit membedakan dari mana asal beras tersebut. Apakah beras tersebut dari perusahaan A atau perusahaan B atau perusahaan C? Kan tidak akan tahu karena barangnya identik. Nah, itu adalah contoh yang mendekati dari pasar persaingan sempurna. Bersama saya Muhammad Nursaleh Derbas ingin menjelaskan apa itu hukum permintaan dalam dan perusahaan pasar. Sebelum kita masuk ke perusahaan pasar, saya akan menjelaskan apa itu hukum permintaan. Hukum permintaan adalah prinsip ekonomi yang menyatakan bahwa ketika harga suatu barang atau jasa meningkat, maka jumlah peminaan terhadap barang atau jasa tersebut cenderung menurun. Dan sebaliknya, ketika harga barang atau jasa menurun, jumlah permintaan cenderung meningkat. Dan asumsi faktor-faktor lain tetap, atau itu ceteris paribus. Faktor yang memengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang atau jasa. Yang kedua, pendapatan konsumen. Yang ketiga, selera dan preferensi. 4. Harga barang, substitusi atau pelengkap. Dan 5. Ekspektasi konsumen. Dan yang keenam, jumlah penduduk atau pasar.
Ilustrasi hukum permintaan sendiri, jika harga sebuah produk misalnya apel turun, konsumen lebih cenderung membeli lebih banyak apel, dan sebaliknya, jika harga naik, konsumen akan membeli lebih sedikit atau mencari barang substitusi misalnya jeruk. Dan di sini saya akan menjelaskan perusahaan pasar. Perusahaan pasar merujuk pada entitas ekonomi yang beroperasi dalam pagar dengan jenis persaingan tertentu. Pasar dalam ekonomi dikategorikan berdasarkan struktur persaingan yang memengaruhi strategi perusahaan dalam menetapkan harga, jumlah produksi, dan cara bersaing. Jenis perusahaan pasar berdasarkan struktur pasarnya. Yang pertama, pasar persaingan sempurna dengan ciri-ciri banyak penjual dan pembeli. Produk yang ditawarkan homogen atau hampir sama, tidak ada hambatan masuk atau keluar pasar, dan harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang kedua, ada pasar monopoli dengan ciri-ciri hanya ada satu penjual. Produk yang ditawarkan tidak memiliki substitusi dekat. Perusahaan memiliki kendali penuh atas harga atau price maker. Yang terakhir, hambatan masuk pasar sangat tinggi. Yang ketiga, ada pasar oligopoli dengan ciri-ciri beberapa perusahaan besar mendominasi pasar. Produksi bisa homogen seperti bahan baku atau terdiferensiasi atau bisa dibedakan dengan elektronik. Ada saling ketergantungan antar perusahaan dalam menetapkan strategi. Yang keempat, ada pasar monopolistik yang dimana memiliki ciri-ciri banyak penjual tapi produk yang ditawarkan terdiferensiasi, unik atau memiliki merek. Perusahaan memiliki kekuatan terbatas untuk menetapkan harga dan ada persaingan non harga seperti promosi dan inovasi. Di sini saya akan menjelaskan grafik yang ada di atas, yaitu yang di grafik fungsi permintaan kiri menunjukkan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta. Ketika harga naik, jumlah yang diminta berkurang sesuai dengan hukum permintaan. Dan yang kedua, grafik keuntungan perusahaan kanan, pendapatan total TR meningkat linier karena biaya total atau total cost bertambah dengan kenaikan jumlah terjual, terdiri dari biaya tetap FC dan biaya variabel VC. Keuntungan ditunjukkan pada garis putus-putus. Keuntungan positif terjadi jika jumlah terjual akan terus naik ke kanan, dan kita akan menghitungnya dengan nilai rupiah yang ada di grafik kiri menuju ke atas. Oke, jadi berikutnya di sini ada hubungan permintaan dan pendapatan. Nah, di sini itu terdapat dua kurva, yaitu kurva permintaan dan kurva pendapatan. Nah, pada kurva permintaan ini itu dapat dilihat kalau misalkan harga pada pasar persaingan sempurna ini, atau yang bisa disebut P, itu sama dengan rata-rata pendapatan atau AR, sama dengan juga dengan marginal pendapatan atau MR. Nah, untuk membuktikannya, kita cari dulu dari rata-rata pendapatannya. Nah, jadi rumus dari rata-rata pendapatan ini itu adalah total pendapatan dibagi dengan jumlah produk yang terjual. Nah, jadi katakanlah seorang konsumen itu terbelilah 2 produk. Nah, maka pendapatannya itu akan menjadi 6.000. Nah, ini sebagai total pendapatannya. Nah, lalu dibagi dengan 2. Nah, karena terbeli 2 produk, nah berarti ada 2 barang yang terjual. Nah, kita bagi aja 6.000 dibagi 2. Nah, maka hasilnya itu adalah 3.000. Nah, jadi terbukti kalau misalkan P itu sama dengan AR. Nah, sekarang MR-nya atau marginal pendapatannya. Nah, untuk mencari marginal pendapatannya itu rumusnya itu adalah jumlah perubahan pada total pendapatan dibagi sama jumlah perubahan pada produk yang dijual. Atau ya kita sebut aja TR2 dikurang TR1 per Q2 dikurang Q1. Nah, kita sebut aja TR2-nya ini adalah 6.000 dikurang sama TR1-nya itu adalah 3.000. Dibagi sama Q2-nya itu adalah 2 dan Q1-nya itu dikurang Q1-nya itu adalah 1. Nah, maka jadi 3.000 dibagi sama 1. Nah, 3.000 dibagi 1 itu adalah 3.000. Nah, maka terbukti kalau misalkan harga pada pasar persaingan itu sama dengan rata-rata pendapatan dan sama juga dengan marginal pendapatan. Nah, kemudian yang berikutnya untuk kurva pendapatan.
itu bentuk garisnya itu lurus dari titik nol. Nah, cara menentukan TR-nya atau apa sih harga pada persaingan sempurnanya itu adalah dengan kita mengalikan harga dengan jumlah produk atau jumlah barangnya. Maka ketemulah itu TR-nya. Selanjutnya dengan saya Vivia Gladys Ratnadewati. Di sini saya akan menjelaskan materi produksi atau hasil penjualan, di mana saya akan membahas 3 poin utama tentang pendapatan total, pendapatan marginal, dan pendapatan rata-rata. Untuk poin pertama, pendapatan total. Pendapatan total adalah seluruh pendapatan atau hasil penjualan yang diterima oleh perusahaan. Rumus untuk menghitung pendapatan total adalah TR sama dengan P kali Q. Dalam keterangan TR sebagai total revenue atau pendapatan kotor atau penjualan, P sebagai price atau harga, dan Q sebagai quantity atau jumlah barang. Pendapatan kotor identik dengan perolehan tingkat penjualan yang merupakan nilai atas jumlah produksi dikali harga satuan produksi per unit. Poin kedua, pendapatan marginal atau disingkat dengan MR adalah perubahan pendapatan akibat perubahan jumlah barang yang terjual. Dalam kata lain, MR adalah pendapatan tambahan yang diterima oleh produsen ketika mereka menjual satu unit tambahan dari produknya. Rumus pendapatan marginal adalah MR sama dengan delta TR dibagi delta Q. Di dalam keterangan, MR sebagai nilai marginal revenue, delta TR adalah perubahan total pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan ketika penjualan meningkat 1 unit, sedangkan delta Q adalah penambahan 1 unit penjualan. Dengan menggunakan rumus tersebut, kita dapat menghitung berapa banyak pendapatan tambahan yang akan dihasilkan oleh perusahaan ketika mereka menjual 1 unit tambahan dari produk mereka. Poin ketiga, pendapatan rata-rata atau disingkat dengan AR adalah penerimaan rata-rata yang menunjukkan berapa banyak pendapatan yang diterima perusahaan dari setiap unit produk yang dijual. Dalam persaingan pasar sempurna, AR sama dengan harga pasar karena perusahaan dapat menjual berapapun jumlah dengan harga yang sama. Rumus untuk menghitung pendapatan rata-rata adalah AR sama dengan TR dibagi Q, yaitu hasil penerimaan total dibagi jumlah barang yang terjual. Dalam keterangan, AR sebagai pendapatan rata-rata, TR sebagai total pendapatan, dan Q sebagai jumlah unit yang terjual. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara memaksimumkan keuntungan melalui teori jangka pendek. Bagaimana cara memaksimumkan keuntungan melalui jangka pendek? Yang pertama itu perlu diingat bahwa jangka pendek artinya secara otomatis ada variabel tetap ya. Kalau perbedaan dengan jangka panjang itu semuanya variabel dibandingkan dengan jangka pendek. Jangka pendek ada variabel tetapnya. Oke. Di sini ada 2 pendekatan. Yang pertama ini ada pendekatan melalui TRTC dan pendekatan melalui MREC dan MC. Jadi pendekatan melalui total revenue dan total cost, serta pendekatan melalui marginal revenue dan marginal cost. Untuk kalau kita memerlukan pendekatan melalui total revenue dan total cost, maka kita menggunakan pendekatan ini dengan rumus V TR dikurang TC. Kalau misalkan kita memerlukan pendekatan melalui MR dan MC atau marginal revenue dan marginal cost, maka kita menggunakan rumus ini, yaitu MR sama dengan MC. Oke, lanjut di sini cara memaksimumkan keuntungan melalui pendekatan TR dan TC. Baik, kita langsung bahas dengan saksama. Nah, jadi di sini pertama itu kita sudah mengetahui Q-nya berapa. Q-nya di sini, kita sudah mengetahui Q dan P-nya berapa. Selanjutnya kita akan mencari TR-nya. Bagaimana cara mencari TR? Yaitu dengan mengkalikan Q dikali P atau P dikali Q. Bisa, teman-teman. Jadi
Hasilnya adalah 1 kali 150, 150. Lalu di sini 2 kali 2 150, 300. Seperti itu teman-teman. Untuk mencari si TR-nya. Maaf, sebelumnya telah ditentukan total cost-nya sebagai berikut. Lalu yang jadi pertanyaan sih adalah ketika Q-nya 0, kok total cost-nya atau biayanya kok bisa 100? Karena balik lagi ini jangka pendek. Jadi ada yang namanya tuh total cost biaya tetap, yaitu seperti gaji karyawan atau biaya-biaya lainnya. Yang artinya walaupun dia tidak produksi barang, dia tetap ada biaya tetapnya, gitu teman-teman. Kemudian bagaimana mencari fee-nya atau labanya? Cara mencari labanya itu dengan tadi mengkurangkan antara TR dikurang TC. Maka labanya adalah sebagai berikut. Lalu bagaimana cara mencari keuntungan maksimum? Di sini ada dua. Yang pertama nih 420 dan 420. Kok kita ngambil 7? Keuntungan maksimumnya di ketika Q sama dengan 7. Kita ambil yang paling akhir teman-teman. Ketika ada yang sama hasil akhir, cuma di sini kita ambil yang paling akhir. Artinya Q-nya 7. Jadi kalau digambar secara grafik itu akan seperti ini. Dimana tadi TR-nya itu adalah 1050 dan TC-nya adalah 630. Inilah yang disebut dengan laba maksimum di sini, teman-teman. Nah, sebelumnya kan udah dijelaskan tentang cara memaksimumkan keuntungan jangka pendek pendekatan TA dan TC. Sekarang ini yaitu cara memaksimumkan keuntungan jangka pendek pendekatan MR dan MC. Yang pertama itu cari tuh MR kan. Nah, MR1 ini tuh 150. Tetap ya dengan TR ini. Terus yang MR keduanya itu TR2 dikurang TR1 per Q2 dikurang Q1, yaitu 300 dikurang 150 per 2 dikurang 1. Hasilnya ini tuh akan 150. Terus yang MR3 nya itu dari TR3 dikurang TR2 per Q3 dikurang Q2, yaitu 450 dikurang 300 per 3 dikurang 2. Hasilnya ini tuh 150. Seterusnya kan kayak gitu. Dan ini tuh selanjutnya MC. Nah, MC pertama ini tuh dari TC1 dikurang TC0 per Q1 dikurang Q0, yaitu 200 dikurang 100 per 1 dikurang 0. Hasilnya itu adalah 100. Terus MC yang keduanya itu dari TC2 dikurang TC1 per Q2 dikurang Q1, yaitu 280 dikurang 200 per 2 dikurang 1, hasilnya 80. Terus MC2 nya ini tuh TC3 dikurang TC2 per Q3 dikurang Q2, yaitu 340 dikurang 280 per 3 dikurang 2, yaitu hasilnya 60. Selanjutnya ada tambahan laba. Nah, tambahan laba ini tuh yang pertama itu rumusnya MR dikurang MC, yaitu 150 dikurang 100, hasilnya 50. Dan selanjutnya 150 dikurang 80, hasilnya ini 70. Dan 150 dikurang 60, hasilnya 90. Seterusnya kayak gitu. Terus ini ada jumlah laba atau total laba. Nah, ini tuh sama-sama 50. Terus untuk jumlah laba yang kedua ini tuh dari 50 ditambah 70, hasilnya 120. Terus selanjutnya ya itu 120 dikurang 90, hasilnya itu 210. Selanjutnya 210 ditambah 110, hasilnya 320. Selanjutnya kayak gitu.
dan 520 ditambah 0 hasil 520. Seterusnya kayak gitu ya. Terus nah ini grafiknya. Nah, laba maksimumnya itu ada di 7 ini. Ini laba maksimumnya. Kenapa? Karena laba maksimum itu MR sama dengan MC. Nah, ini tuh sama kan, 150 sama dengan 150, kayak seimbang sama gitu. Terus ini juga angka paling gede, jadi laba maksimumnya itu di 7 sini. Nah, digambar seperti ini. Nanti akan ketemunya di sini. Nah, kenapa sih kayak gitu? Karena perpotongan antara MC dan MR ini merupakan titik laba maksimum. Jadi di sini titiknya. Yang udah tadi dijelaskan 150 dan Q-nya itu 7. P-nya atau price-nya 150. Jadi akan ketemunya di sini gitu. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang perubahan akibat kenaikan dan penurunan permintaan terhadap pasar persaingan sempurna. Nah, di sini tuh kita akan fokus terhadap grafik yang paling kiri dulu, ke bawah kiri, karena itu yang akan dilihat ya. Di situ bagaimana jika terjadi kenaikan permintaan, maka kurva yang garis D itu berubah. Jika terjadi kenaikan, maka D-nya bergeser ke kanan. Nah, otomatis di situ kuantitas bertambah. Jadi harga yang awal di P1 itu berubah menjadi P2. Nah, kita kembali lagi tadi kepada ciri-ciri persaingan pasar sempurna, yaitu perusahaan mudah masuk dan mudah keluar. Di situ posisi dia itu menghasilkan laba luar biasa. Kenapa dikatakan laba luar biasa? Karena titik equilibriumnya itu sudah berada di atas kurva biaya total rata-rata. Nah, karena dia berada pada laba luar biasa, otomatis akan banyak pemain baru yang masuk ke dalam industri tersebut. Karena mereka tuh tergiur untuk mengambil laba luar biasa tersebut. Nah, karena banyak perusahaan yang masuk, otomatis barang yang ditawarkan pun akan meningkat kan. Nah, karena barang yang ditawarkan meningkat, berarti terjadilah pergeseran terhadap kurva penawaran. Jadi kurva penawaran juga bergeser ke arah kanan. Nah, saat kurva S itu penawaran itu bergeser ke kanan, yang terjadi adalah harganya itu dari yang P2 itu berubah lagi ke jadi P1. Nah, itu dapat diartikan bahwa ia kembali mendapatkan laba normal. Lalu kita membahas beralih ke penurunan permintaan. Nah, di kurva sebelah kanan bawah itu ketika kuantitas permintaan menurun, berarti kurva D-nya itu bergeser ke arah kiri. Nah, otomatis kuantitas permintaannya pun menurun kan. Yang awalnya itu harga di P1, karena terjadi penurunan, maka harganya pun di P2. Nah, harga itu lebih rendah atau lebih murah. Otomatis kuantitas yang ditawarkan juga lebih sedikit karena penurunan permintaan. Nah, itu tuh terjadi ketika permintaannya menurun, titik equilibrium itu berbeda, yaitu berada di bawah kurva rata-rata biaya total. Karena dia berada di bawah, otomatis dia mengambil jenis keuntungannya itu rugi. Jadi ada beberapa perusahaan yang tidak bisa mengurangi biayanya dan dia akan memilih untuk keluar dari bisnis tersebut. Karena kembali lagi ke ciri-ciri tadi bahwa dalam pasar persaingan sempurna itu perusahaan itu mudah masuk dan mudah keluar. Karena dia sudah rugi, maka dia keluar. Karena ada beberapa perusahaan yang keluar, otomatis jumlah barang yang ditawarkan pun menurun. Nah, karena perusahaannya udah nggak ada lagi, jadi udah nggak ada barang yang diproduksi lagi, maka kurva penawaran akan bergeser juga ke kiri. Nah, di situ yang terjadi adalah harganya pun kembali lagi ke P1, jadi dari P2 ke P1. Nah, maka dia di situ juga mendapatkan kembali laba normal. Jadi kesimpulannya itu dalam jangka panjang perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan sempurna itu cenderung memperoleh keuntungan normal saja. Jadi yang tadinya penaikan permintaan dia balik lagi karena ada laba luar biasa, dia balik lagi ke harga normal, misalnya ke laba normal. Tadi yang penurunan karena dia rugi, akhirnya dia balik lagi ke laba normal gitu.
Oke, selanjutnya ada kelebihan persaingan pasar sempurna. Yang pertama ada memaksimumkan efisiensi. Jadi, untung normal dalam jangka panjang itu terjadi ketika MR sama dengan MC. Yang kedua, kebebasan bertindak dan memilih. Maksudnya, perusahaan-perusahaan yang ada di pasar persaingan sempurna itu bebas memilih usahanya. Jadi dia mau masuk ke industri yang mana tuh bebas, dan dia bebas memilih barang yang mau dijual. Dia bebas memilih supplier dan bebas memiliki kebebasan yang lain. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama ada tidak mendorong inovasi. Artinya karena produknya sama, itu susah untuk dibedakan. Otomatis perusahaan itu malas untuk melakukan inovasi, karena bagaimanapun mereka melakukan inovasi, teknologinya bisa dicontoh oleh perusahaan lain. Artinya nanti produknya tetap akan terlihat sama oleh konsumen. Yang kedua, ada kalanya itu menimbulkan biaya sosial. Artinya, karena mereka terfokus bagaimana cara meminimumkan biaya, terkadang mereka mengabaikan faktor-faktor sosial yang lain, seperti mengabaikan limbah. Yang ketiga, ada membatasi pilihan konsumen. Jadi karena barangnya serupa, otomatis konsumen akan merasa dia itu gak bisa milih. Jadi dia mau beli di perusahaan A atau beli di perusahaan B, dia akan merasa membeli produk yang sama. Makanya kalau perusahaan itu menaikkan harganya sedikit saja, dia akan pindah ke perusahaan yang lain. Yang keempat ada distribusi pendapatan tidak merata. Ini maksudnya perusahaan itu cenderung memilih menjual produk-produk yang dirasa oleh perusahaan untuk menguntungkan. Jadi produk mana yang dirasa punya peminatan paling tinggi, itulah produk yang dia pilih untuk dia produksi dan dia jual. Padahal ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang lain yang dibutuhkan, tapi dia nggak ambil karena permintaannya nggak cukup tinggi.